Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Melihat Li Tianbao yang tak sadarkan diri, Chen Ping sedikit mengernyit. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Li Tianbao sengaja tidak melawan dan bahkan tidak bersuara. Pada saat ini, Chen Ping tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera melarikan diri dari mansion Tuan Kota bersama Niu Ben. Setelah meninggalkan rumah Tuan Kota, Chen Ping melihat sekeliling dan memutuskan untuk pergi dari pegunungan di barat. Saudaraku, kita harus pergi ke utara untuk mencapai kota Badak secepatnya. Mengapa kita harus pergi ke barat? Si gila abadi bertanya dengan bingung. Kami datang jauh-jauh dari utara, dan kami melihat semua pos pemeriksaan itu. Masing-masing lebih ketat dari yang lain. Sedangkan untuk arah barat, karena tidak berbatasan dengan Rhino City, maka pos pemeriksaan di arah ini lebih sedikit. Chen Ping menjelaskan, sebenarnya, Chen Ping pergi ke barat karena dia ingin melihat pegunungan, untuk melihat siapa yang tinggal di kota kecil di pegunungan, dan untuk melihat apakah tebakannya benar. Tetapi ketika Chen Ping dan kawan-kawan meninggalkan istana Tuan Kota dan menuju ke pegunungan di sebelah barat, tiba-tiba terdengar suara alarm melengking di seluruh istana Tuan Kota. Sosok-sosok membubung ke langit dari mansion Tuan Kota, dan sejumlah besar prajurit mulai mencari keberadaan Chen Ping dan anak buahnya. Beritahukan kepada semua kota untuk menjaga gerbang kota dengan ketat. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari Rhino City itu melarikan diri. Xie Zong menatap Li Tianbao yang tak sadarkan diri dan meraung keras. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping dan anak buahnya berani menyelamatkan Niu Ben di wilayahnya sendiri. Bahkan jika mereka melarikan diri dari rumah Tuan Kota, mereka tidak dapat melarikan diri dari seluruh kota Feihu. Ada lusinan kota besar dan kecil di sekitarnya, dan mereka pasti tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Mendengar bunyi alarm yang melengking, Chen Ping tahu bahwa dirinya telah terekspos. Pihak lain telah menyadari bahwa Niu Ben telah diselamatkan. Kita perlu mempercepat, kata Chen Ping. Feng Xian menggendong Niu Ben, dan mereka berempat berlari cepat ke arah barat di bawah cahaya bintang-bintang malam. Chen Ping memandangi bintang-bintang di langit, masing-masing bintang sangat terang. Chen Ping tahu bahwa bintang-bintang yang dilihatnya sekarang seharusnya merupakan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi di dunia sekuler seharusnya menjadi salah satunya. Chen Ping dan anak buahnya berlari makin cepat dan tidak berani terbang di angkasa karena target terbangnya terlalu besar. Setelah meninggalkan rumah Tuan Kota, ada dataran luas di luar dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, untungnya, kedua kota tersebut berjarak ratusan mil, sehingga memberi Chen Ping dan anak buahnya ruang bernapas. Jika kota-kota itu dibangun bersebelahan, akan sulit bagi Chen Ping dan anak buahnya untuk menerobos. Chen Ping dan anak buahnya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menempuh jarak beberapa ratus mil. Ketika mereka tiba di kaki kota, para penjaga hendak menginterogasi Chen Ping dan anak buahnya, tetapi Chen Ping mengambil tindakan. Sikat, dengan lambaian pedang pembunuh naga, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah gerbang kota seperti meteor. Para penjaga yang menjaga kota bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka semua mati di bawah pedang Chen Ping. Inilah efek yang diinginkan Chen Ping, kemenangan cepat dan tanpa membuat orang lain waspada. Jika Jie Zong tahu mereka datang dari arah barat, dia pasti akan mengirim sejumlah besar pasukan untuk mengejar mereka. Berjalan, setelah Chen Ping membunuh penjaga di gerbang kota dengan satu pedang, dia melompat tanpa ragu-ragu dan terbang melintasi kota. Dengan cara ini, Chen Ping terus membunuh penjaga gerbang kota di depan, sementara Feng Xian dan Bai Yi melindungi Niu Ben. Mereka bergegas melewati beberapa kota berturut-turut, dan pada saat ini, langit berangsur-angsur cerah. Saat dia melihat pegunungan semakin dekat, Chen Ping menjadi semakin gugup. Sekarang fajar telah menyingsing, aku yakin Jie Zong sudah mengetahui arah pelarian mereka.
Diperkirakan ada sejumlah besar pengejar di belakang mereka sekarang. Saya ingin tahu ada berapa banyak kota di depan. Bai Yi sedikit mengernyit. Siapa peduli? Kami akan mengambil sebanyak yang kami bisa. Kami sudah melewati banyak kota. Kota Feihu ini hanya memiliki satu kota utama yang kuat, kota-kota lainnya hanyalah sampah. Kata sang dewa gila. Lagi pula, malam itu, Chen Ping menyelesaikan setiap masalah hanya dengan satu pedang, tanpa penundaan, yang membuat Feng Xian berpikir bahwa kekuatan kota-kota lain di kota Feihu sangat buruk. Jangan ceroboh, ayo pergi. Chen Ping berkata demikian, dan mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka. Namun tak lama kemudian, kota lain muncul di hadapan mereka, tetapi kota ini jelas jauh lebih besar. Meskipun tidak sebesar kota utamanya, ia lebih besar dari kota-kota lainnya. Yang terpenting gerbang kota tertutup rapat, dan di sekelilingnya diselimuti kabut abu-abu kecoklatan, sehingga gerbang kota tidak dapat dilihat dengan jelas. Seluruh kota diselimuti kabut ini. Bahkan jika Chen Ping terbang ke udara, sulit untuk melihat pemandangan di kota. Chen Ping mencoba menyelidiki dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa kabut memiliki kemampuan untuk menghalangi indera spiritual. Jelaslah bahwa seseorang melakukannya dengan sengaja untuk menutupi situasi di kota agar orang-orang tidak mengetahuinya. Aneh sekali, kok kayaknya nggak ada orang di kota sebesar ini. Aku nggak bisa mendeteksi kehadiran siapapun. Sang dewa gila memandang kota yang muncul di hadapannya dan sedikit mengernyit. Seseorang sengaja menutupi suasana kota. Tampaknya kota ini dianggap lebih penting di seluruh kota Flying Tiger. Jika kita ingin melewati kota ini, mungkin tidak semudah di awal. Bai Yi berkata dengan ekspresi serius. Ada kabut di seluruh kota ini, kita tidak bisa melihat apapun, mengapa kita tidak terbang ke sana saja? Jika kita tidak bisa mendeteksi orang-orang di kota, maka orang-orang di kota juga pasti tidak akan bisa mendeteksi kita. Kata sang dewa gila, kita tidak bisa melewatinya. Kabut ini terbentuk oleh formasi yang sangat besar. Bahkan jika kita terbang di atasnya, kita akan tetap ketahuan. Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah sekarang. Kita harus menghancurkan pembentukan kota ini terlebih dahulu, kalau tidak kita akan berada dalam posisi pasif. Chen Ping memutuskan untuk menghancurkan formasi kota di depan mereka terlebih dahulu, jika tidak, mereka tidak akan mengetahui situasi di kota tersebut, sementara pihak lain mengenal mereka dengan baik. Jika ini yang terjadi, itu akan menjadi sangat pasif. Ketika Chen Ping dan rekan-rekannya tiba di kota, mereka mendapati tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang, tampaknya mereka benar-benar ingin menciptakan kota mati. Namun, Chen Ping tahu bahwa tidak mungkin ada kota mati di seluruh wilayah kota Feihu. Chen Ping menatap gerbang kota tinggi di depannya, dan perlahan matanya bersinar dengan cahaya merah redup. Ini Chen Ping yang membuka mata Tianming. Jika Chen Ping berhasil menghancurkan formasi besar ini sesuai aturan, mungkin akan memakan waktu lama. Dan belum tentu bisa dipatahkan, maka sekarang Chen Ping harus menggunakan mata Tianming untuk menguji formasi. Berdengung, ini. Saat mata Tianming terbuka, penglihatan Chen Ping berubah drastis. Mata Tianming terbuka, dan kabut yang awalnya berwarna abu-abu kecoklatan perlahan menghilang di mata Chen Ping. Saat mata Tianming terus menembus lebih dalam, penglihatan Chen Ping benar-benar menembus gerbang kota dan memasuki kota. Walaupun formasi ini menghalangi aura dan tidak dapat dideteksi dengan indera spiritual, ia tidak mampu menghentikan. Mata langit, Chen Ping menoleh dan mendapati tidak ada seorang pun di seluruh kota, yang ada hanya prajurit berbaju zirah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berbaris berpasangan, sebagian berlatih, sebagian berpatroli. Pada saat ini, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa kota di depannya, yang tampak berbeda, bukanlah sebuah kota sama. Sekali, harus dikatakan bahwa itu adalah barak besar kota Feihu. Para prajurit lapis baja itu dilatih di tempat ini dan kemudian diangkut ke berbagai kota. Pada saat ini,
Chen Ping menjadi gugup dan berlari ke sana kemari, dan benar-benar berlari ke tempat yang paling berbahaya. Menyingkirkan mata langit, Bai Yi berbisik, "Menantu laki-lakiku tersayang, bagaimana? Bisakah kamu menghancurkan lingkaran sihir di kota ini? Tidak rusak? Ayo kita pergi ke tempat lain." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Kakak, apa yang kamu lakukan? Kamu takut?" Feng Xian mengejar Chen Ping dengan bingung. Chen Ping tetap diam, wajahnya penuh ketegangan. Jika mereka membuat para prajurit di kota itu khawatir, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. "Menantu laki-lakiku tersayang, jika kita melewati tempat ini, aku khawatir kita harus berjalan jauh dan bertemu pos pemeriksaan lainnya." Bai Yi berkata pada Chen Ping, "Kita sudah ada di sini dan pegunungan berada tepat di depan kita. Jika kita mengambil jalan memutar, kita akan membuang-buang waktu. Kita harus mengambil jalan memutar. Ini bukan kota sama sekali, tetapi barak besar yang dipenuhi tentara bersenjata lengkap, mungkin puluhan ribu orang." Chen Ping mengikuti Bai Yi dan Feng Xian dan berkata, ambil jalan memutar sekarang." Ketika Feng Xian dan Bai Yi mendengar ini, mereka berlari lebih cepat dari Chen Ping. Untuk melewati kota dan memasuki pegunungan dari arah lain, Chen Ping dan rekan-rekannya berjalan ratusan mil lagi. Namun tak lama kemudian, kota lain muncul di hadapan mereka. Namun, kota ini jelas jauh lebih kecil, dan di atas gerbang kota berdiri sejumlah besar prajurit berbaju besi hitam. Chen Ping dan anak buahnya baru saja mendekati kota, dengan jarak ratusan mil yang masih harus ditempuh, ketika mereka melihat sejumlah besar prajurit terbang keluar dari kota. Para prajurit ini langsung menuju ke tempat Chen Ping dan anak buahnya berada. "Cepat sembunyikan napasmu. Siapa yang membocorkannya?" Chen Ping terkejut ketika melihat ini. Mereka jelas-jelas menyembunyikan aura mereka, jadi mustahil bagi mereka untuk ditemukan oleh para prajurit dari jarak sejauh itu. "Ini aku," kata Niu Ben dengan sedikit malu. Ternyata orang ini sudah lama menyembunyikan auranya, namun kemampuannya kurang mumpuni, akhirnya auranya bocor. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa melambaikan tangannya, dan sebuah penghalang muncul, menghalangi napas beberapa orang, dan kemudian dia dengan cepat meninggalkan posisi semula. Sejumlah besar tentara mengepung tempat Chen Ping dan anak buahnya memulai, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. "Carilah mereka, mereka tidak bisa lari jauh." Kapten Zanbing segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari kemana-mana. Chen Ping dan anak buahnya memanfaatkan fakta bahwa kota itu kosong dan mencoba untuk menyerbu kota dengan cepat. Tetapi ketika Chen Ping dan anak buahnya diam-diam tiba di kaki kota, tiba-tiba sekelompok tentara lain bergegas keluar dari kota. Kali ini, tidak ada pihak yang menduganya dan mereka bertemu seperti ini. "Sika!" Chen Ping bereaksi cepat dan mengayunkan pedang pembunuh naga seketika, dengan ribuan energi pedang menebas ke arah prajurit di depannya. Para prajurit ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan semuanya tewas tragis di tempat. Chen Ping kemudian menggerakkan api di telapak tangannya, lalu ia menyalakan api dan membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Begitu banyak mayat yang tergeletak di gerbang kota akan segera ditemukan. Sekarang Chen Ping sudah menghancurkan mayat-mayat itu dan menutupi semua jejaknya, butuh waktu bagi pihak lain untuk menemukannya. Berjalan, beberapa orang terbang ke langit dan langsung menyerbu kota. Karena tidak ada prajurit yang menjaga tempat itu, tidak ada seorang pun yang memperhatikan keberadaan Chen Ping dan teman-temannya. Setelah melewati kota ini, pegunungan akhirnya terlihat. Pegunungan yang berjajar rapi itu tampak membentang sejauh mata memandang, dan ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari Gunung Tianmo di alam surgawi. "Ayo pergi." Kota-kota di atas pegunungan ini jumlahnya lebih sedikit. Begitu kita melewati pegunungan ini, kita akan mencapai wilayah manusia binatang lainnya. Kita tidak perlu bersembunyi di sana-sini lagi.
Chen Ping melihat pegunungan megah di depannya dan menghela napas panjang lalu berkata, membangun kota di pegunungan membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya keuangan yang sangat besar, jadi jika menyangkut pegunungan, ukuran kota Feihu jelas jauh lebih kecil. Chen Ping dan rekan-rekannya bergerak cepat di sepanjang pegunungan, dan setelah menempuh perjalanan 1000 mil, mereka tidak melihat satu kota pun. Kakak Chen, bisakah kamu istirahat sebentar? Aku tidak bisa mengimbanginya. Niu Ben berkata sambil terengah-engah. Lagi pula, Niu Ben masih muda, dan tenaga yang terkuras dalam tubuhnya belum bisa segera terisi kembali, maka ia harus istirahat. Baiklah, istirahatlah. Jangan berlarian, aku akan memeriksa bagian depan. Chen Ping hanya memasang susunan ilusi dan membiarkan Feng Xian dan yang lainnya memasukinya. Jika ada orang lewat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Setelah menenangkan beberapa orang, Chen Ping menghilang dalam sekejap. Chen Ping berlari cepat menuju kedalaman pegunungan. Tanpa tarikan Niu Ben, kecepatan Chen Ping jauh lebih cepat, dan hanya jejak bayangan yang bisa terlihat. Saat Chen Ping terus masuk lebih dalam ke pegunungan, dua kota segera muncul di depan matanya. Kedua kota ini mencakup hampir seluruh pegunungan, menghalangi jalan mendaki gunung. Hanya ada satu jalur antara kedua kota itu. Kedua kota ini seperti dua pintu. Setelah melihat pemandangan ini, Chen Ping semakin merasa bahwa kota kecil di gunung itu pasti luar biasa dan pasti ada orang penting di sana. Bahkan kota utama tempat Jie Chong berada tidak memiliki dua kota untuk menggemakan pertahanan, dan dua kota yang tiba-tiba muncul sekarang pasti melindungi kota kecil yang tampaknya tidak mencolok di pegunungan. Ada sejumlah besar prajurit yang berjaga di kedua kota ini, dan ada cakram besar di setiap gerbang kota. Chen Ping tidak tahu untuk apa itu digunakan. Tetapi jelas bahwa skala dan kekuatan kedua kota ini pasti lebih kuat daripada kota-kota lainnya. Yang paling penting adalah tidak ada jalan memutar dan mencapai puncak gunung. Apalagi banyak sekali prajurit yang berpatroli di kedua kota itu dan pertahanannya pun sangat ketat. Setelah mengamati sejenak, Chen Ping diam-diam mundur. Bagaimana, bisakah kita menyeberangi pegunungan dan mencapai daerah suku binatang lainnya? Melihat Chen Ping kembali, Bai Yi bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, ada dua kota yang menghalangi jalan di depan. Kita harus melewatinya. Kakak, tidak bisakah kita memutarinya? Sang Dewa Gila bertanya, tidak, kita harus bisa melewatinya. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita hanya bisa kembali, dan kemudian kita pasti akan dikejar. Kata Chen Ping, menantuku tersayang, berapa skala kedua kota ini? Apakah mudah untuk dibobol? Bai Yi bertanya dengan khawatir setelah mendengar ini. Tidak mudah untuk menerobos masuk. Pasti ada puluhan ribu tentara di kedua kota ini. Sekarang kami hanya bisa berharap agar informasi mereka tidak berada di tempat yang salah dan kami dapat lolos begitu saja. Kata Chen Ping. Lagi pula, mereka semua adalah manusia binatang, jadi wajar saja jika mereka keluar masuk gerbang kota. Tetapi Chen Ping khawatir berita mereka sudah disebarkan ke sini oleh Jie Song. Kalau begitu, mereka mungkin akan dikenali segera setelah mereka memperlihatkan kepalanya. Coba saja, dan bersiaplah untuk bertarung. Bai Yi mengangguk. Keempat pria itu berjalan menuju kedua kota itu. Ketika mereka tiba di kaki kota, mereka melihat sejumlah besar tentara berdiri di gerbang kota. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius dan memancarkan aura dingin. Chen Ping menarik napas dalam-dalam lalu berjalan menuju gerbang kota. Berhan, sekelompok tentara menghentikan Chen Ping dan kelompoknya, lalu bertanya dengan suara dingin, dari mana asalmu? Kami datang dari kota utama dan ingin bertemu beberapa teman. Saat Chen Ping berbicara, dia sebenarnya mengeluarkan sekantong koin peri, bermaksud menyuap kapten prajurit yang menjaga gerbang kota. Lagi pula, trik ini telah dicoba dan diuji di dunia sekuler, dan tidak ada orang yang tidak mencintai uang.
Namun siapa sangka begitu Chen Ping mengeluarkan koin peri, sang kapten pasukan tempur mengernyitkan dahinya. "Siapa kau?" Kepung mereka, menabrak. Chen Ping dan anak buahnya langsung dikepung oleh sekelompok tentara. Chen Ping tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud kapten tim tempur itu. Apakah dia tidak puas dengan kurangnya koin peri? Apakah kamu tidak puas karena jumlahnya terlalu sedikit? Aku masih punya sedikit. Berikan saja pada saudara-saudara untuk dimainkan. Chen Ping mengeluarkan sekantong koin peri lainnya. Kali ini kapten tim tempur tampak lebih marah. "Kau mempermalukanku. Kau jelas bukan dari kota harimau terbang kami. Siapa kau?" Kapten tim tempur langsung menghunus senjatanya. "Saudaraku, tidak ada aturan seperti itu di suku binatang kita. Mengapa kamu memberiku hadiah? Bukankah ini tamparan?" Di wajah. Ketika Feng Xian melihat tindakan Chen Ping, dia terdiam.